Kalau berdasarkan pemahamannya Bung Baim sendiri, kira-kira karakter yang cocok untuk membangun sektor perikanan itu melekat di tokoh siapa menurut Bung Baim? Kalau saya begini, sebetulnya karena sektor perikanan ini lagi-lagi saya ingin sampaikan, karena sektor perikanan ini dia menimbun semacam ada problem yang kompleks di dalam. Jadi butuh orang itu yang betul-betul punya basis analisis yang tajam, punya kapasitas pendalaman pengetahuan. Jadi mengelola pemerintah, mengelola kebijakan, ini kan semacam kita bermain laptop kan begitu. Jadi di dalam laptop itu ada tools-toolsnya. Nah, jadi kalau kita mau buat PowerPoint ya kita fungsikan tools PowerPoint-nya. Kalau kita mau main gambar misalkan, mungkin kita fungsikan tools yang inherent dengan tools ya, apa yang kita mau. Nah, kaitan dengan orang atau karakter ini, kalau saya tadi punya kemampuan itu, yang saya lihat, karena ini juga tokoh idola saya lah. Oh begitu ya? Jadi saya lihat itu Fahri Hamzah itu, Bung Fahri Hamzah itu idola saya. Jadi kemampuan dia membaca satu masalah itu dalam. Lalu kemudian bagaimana dia menghayati satu problem kebangsaan, dia menganalisis, lalu dia melakukan semacam pemetaan. Dia paham betul bagaimana cara ini mengelola biar apa yang menjadi cita-cita negara untuk mensejahterakan masyarakat atau kita di perikanan ya tentu mensejahterakan nelayan sambil orientasi besarnya kita mensejahterakan masyarakat secara umum. Itu Bung Fahri agak paham. Cuma lagi-lagi Bung Fahri kan kualifikasi keilmuannya bukan di sektor perikanan. Tapi secara gambar besar saya pikir beliau agak matang. Nanti secara teknis bagaimana mendorong kebijakan-kebijakan yang teknis, ya mungkin kita butuh orang-orang yang punya kualifikasi keilmuan di bidang perikanan atau kelautan. Memangnya sejak kapan Bung Baim mengidolakan Bang Fahri Hamzah ini? Kalau pengenalan saya dengan Bang Fahri Hamzah ini terus terang itu melalui YouTube. Jadi kita tidak bertatap muka langsung atau berjabat tangan langsung. Jadi saya mengikuti Fahri Hamzah itu ketika saya melihat fenomena di mana orang dengan riuh mendukung satu lembaga antiraswa yang disebut dengan KPK itu. Nah, saya lalu kemudian melihat sosok Bung Fahri ini agak kontroversi dengan orang-orang yang ramai itu. Saya pikir ini beliau ini bagaimana struktur berpikirnya sampai seolah-olah dia melawan arus besar. Hampir sebagian orang mendukung, bahkan seolah-olah menganggap KPK sebagai lembaga super body itu. Dia agak terbalik, analisanya agak terbalik. Logikanya yang dibangun juga saya pikir cukup rasional. Dari situ saya kemudian jatuh hati sama Bung Fahri. Bahkan saya sampai agak ekstrim menghayal seolah-olah Bung Fahri ini adalah sosok malaikat yang dikirim karena melihat bagaimana mengguritanya kasus korupsi dan permainan hukum yang kadang-kadang pilih kasih pilih kasus. Lalu kemudian dia hadir, saya anggap mungkin dia sosok malaikat, tapi ternyata ketika saya membaca-baca ada biografinya, oh ternyata dia juga manusia biasa begitu. Dari situlah saya mulai agak tertarik sama Bung Fahri. Itu kira-kira dari tahun, kalau saya baca riwayatnya itu kan dia agak keras bicara sama KPK itu dari 2006 dia. Cuma saya berkenalan dengan dia itu lewat melalui YouTube dan channelnya itu ya kira-kira di tahun 2017-18 lah itu saya berkenalan dengan dia. Berarti mulai dari 2017-18 ini sudah menjadi idola tersendiri ya Bung Fahri di matanya Bung Baim. Makanya saya itu kalau di
dengan teman-teman saya kadang, jadi saya bukan membelanya pikiran Fahri Hamzah, tapi saya membela pikiran yang rasional begitu. Makanya saya bilang ke teman-teman saya, kalau kadang-kadang kita diskusi atau ngobrol-ngobrol ringan, saya bilang kalau ada pengikut misalkan dalam aliran-aliran sosialisme, ada yang diistilahkan dengan pengikut Marx itu kan Marxisme. Kalau saya, kalau andai kata bisa agak ekstrim saya sebutkan, saya ini Fahriisme begitu kira-kira. Memang gagasan yang membuat Om Baim begitu selalu terngiang-ngiang dalam pikiran itu apa? Untuk khususnya pemikirannya Bang Fahri Hamzah ini. Saya begini, jadi sebelum saya menjelaskan apa sih yang menjadi keunggulannya Bung Fahri sampai saya begitu ekstrim mengidolakan dia. Saya dalam setiap sebelum tidur, bahkan pada saat bangun tidur, sebelum saya beraktivitas, itu terus terang, saya mesti habiskan satu video dari Bung Fahri, bagaimana saya menikmati pikiran-pikiran beliau, bagaimana saya mencerna narasi-narasi beliau yang begitu kuat, begitu, semacam apa mantra yang seolah-olah menyihir kita lalu kemudian kita terhipnotis begitu. Nah itu yang bikin saya agak tertarik. Kaitan dengan pikiran beliau ini, pertama saya begini. Pertama, saya ini kan agak dengar-dengar dalam agama itu kan disebutkan kulil haqqa walau kana murran. Jadi katakanlah yang benar sekalipun itu pahit. Nah itu kira-kira ada di Bung Fahri Hamzah gitu. Nah pikirannya dia itu, pertama yang saya agak tertarik itu ketika orang semua mengkultuskan KPK, seolah-olah di dalam lembaga KPK itu semua para malaikat begitu. Tapi bagaimana beliau membangun satu narasi yang meyakinkan, termasuk saya, bagaimana dia meyakinkan bahwa di dalam KPK juga tidak semua malaikat, ada juga iblis. Nah, beliau membangun logika, jadi pada dasarnya manusia itu pada titik kurva normal. Jadi kalau ada yang malaikat itu ada yang sifatnya kayak malaikat, mirip-mirip malaikat, ada, tapi jumlahnya sedikit. Ada yang kayak setan atau iblis, ada yang karakternya, tapi jumlahnya sedikit. Pada dasarnya itu dia normal. Yang saya tertarik adalah kenapa lembaga KPK dibentuk pada tahun 2004 kalau saya tidak salah, sampai sekarang sudah kira-kira 16 tahun lebih ya, 17 tahun. Nah, 17 tahun lebih. Itu semangat pemberantasan korupsi itu tidak terlihat. Jadi yang ada menurut Fahri Hamzah ini yang saya agak tertarik, proses bagaimana KPK hadir itu harus membangun satu sistem. Jadi seolah-olah kita hidup dalam satu sistem ini yang menurut Fahri Hamzah itu semacam di dalam akuarium. Jadi pemerintah, negara, institusi itu hidup di dalam akuarium. Orang bisa melihat secara langsung, begitu. Jadi siapapun dia ketika dia melakukan atau menyimpang dari peraturan-peraturan atau menyalahgunakan kekuasaan, langsung terpantau. Nah, jadi disitulah orang kemudian tidak berani melakukan praktek-praktek korupsi, begitu. Nah, yang saya tertarik, kenapa dia melawan KPK? Karena dia tahu persis bahwa proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak sesuai atau agak jauh dari semangat demokrasi. Nah, itu yang menurut saya agak tertarik. Yang dilakukan bukan memperkuat sistemnya, tapi seolah-olah KPK hadir. Yang sebetulnya semangat awalnya itu kan KPK hadir untuk memperkuat polisi dan kejaksaan sebagai lembaga yang punya otoritas. Ya. Tapi lama-kelamaan seolah-olah polisi dan kejaksaan itu semacam tidak ada apa-apanya dibandingkan KPK. Nah itu yang saya tertarik gagasan beliau. Yang kedua, Bung Fahri Hamzah ini memahami betul, karena menurut saya karena dia mungkin bagian dari eksponen reformasi 1998, jadi dia tahu persis bagaimana semangat perjuangan saat itu,
bagaimana cita-cita gerakan yang memang harus dituntaskan dengan nyawa, dengan darah, dengan penderitaan mahasiswa dan seterusnya. Karena dia memang pentolan dan eksponen reformasi, makanya dia memahami dasar dari demokrasi itu. Karena dia paham itulah, dia tahu cara. Sehingga saya tertarik itu yang kadang-kadang dia sebut, sebetulnya pada dasarnya pemimpin yang di alam demokrasi itu adalah pemimpin-pemimpin yang cerdas. Karena ruang demokrasi ketika dikelola oleh pemimpin-pemimpin yang tidak cerdas, maka rusaklah sistem itu. Kalau kerusakan sistem, itu rusak segala-galanya. Nah, itu yang kedua yang saya tertarik. Saya tahu dan saya meyakini bahwa Bang Fahri itu paham tentang falsafah demokrasi. Yang berikut, yang saya lihat, Bang Fahri itu mampu, karena saya agak sedikit juga membaca tentang teori-teori tentang pembagian-pembagian kekuasaan itu. Nah, yang dijelaskan Bang Fahri itu rasional. Begitu. Misalkan eksekutif itu semacam presiden lah. Begitu. Karena dia, yang saya lihat itu beliau bahkan dijuluki Singa Senayan. Tiada hari tanpa kontroversi. Begitu. Dia keras mengkritik presiden. Yang bikin saya tertarik, kata-kata yang dia sebutkan itu begini. Presiden itu harus presisi. Dia harus tegas. Dan bila perlu tidak bisa salah. Sebab kalau presiden salah, korbannya ratusan juta orang yang ada di Indonesia. Kalau saya pribadi yang salah, korbannya saya sendiri. Atau keluarga saya, mungkin 2-3 orang. Tapi kalau seorang kepala negara salah, yang korbannya ratusan juta, kira-kira 270 juta sekian nyawa yang ada di Indonesia. Dari sini saya langsung kemudian coba mengintroduksi pikiran-pikiran Fahri Hamzah. Andai kata mentalitas Bang Fahri ini ada di Maluku Utara, saya pikir tiada hari tanpa kontroversi. Dan ruang-ruang percakapan-percakapan kritis itu akan tumbuh. Begitu. Itu yang menurut saya agak tertarik. Dia berani dan dia bisa menjelaskan secara rasional tanpa tendensius itu. Yang berikut saya tertarik ke beliau lagi. Beliau itu senang. Bahkan saya ada membaca salah satu surat ketika ada perdebatan dia dengan AM Fatwa itu. Dia menulis surat permohonan maaf. Padahal ini gurunya ya? Gurunya, mentornya. Mentornya. Jadi dia bilang, ada orang yang mengistilahkan dia itu suka mengkritik orang. Tapi dia mengakui diri, saya ini mengkritik orang, juga siap saya menerima kritik. Jadi seolah-olah kritikan orang terhadap dia itu semacam pupuk begitu. Yang bisa menumbuhkan kesadarannya, bisa menjadikan itu sebagai semangat untuk terus-menerus begitu, memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan orang banyak. Dalam suratnya itu dia menulis, bagaimana Bung Fahri menulis, beliau lebih memilih benar daripada menang. Artinya dalam perdebatan itu bukan persoalan menang dan kalah, tapi karena seberapa kuat dia mau mempertahankan argumentasi yang dia yakini benar. Oleh karenanya dia bilang, kebenaran itu mestinya bebas dari tindakan-tindakan atau bebas dari semacam kungkungan sopan santun begitu. Gimana tuh? Jadi maksudnya dalam perdebatan itu orang yang lebih tua normalnya kita hargai sebagai dia usia yang lebih tua dari kita. Tapi pada konteks bagaimana kita mempertahankan argumentasi yang kita yakini benar, itu siapapun dia, apapun atau berapapun usianya, dari mana latar belakangnya, itu dia tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang membuat dia minder. Tapi karena dia yakini bahwa dia itu benar, maka orang yang kemudian berdebat dengan dia meskipun itu mentornya itu, tapi karena dia yakini apa yang dia sampaikan itu benar, dia
berdebat, tapi yang dengan dasar-dasar yang dia anggap itu rasional. Sebab dia bilang, memang secara etika orang yang lebih tua memang kita perlu hargai. Tapi dalam agama pun, dalam terminologi agama pun dijelaskan, orang tua kandung pun kalau dia mengajak kita ke hal-hal yang menentang dengan aturan-aturan kebenaran Tuhan, itu juga tidak perlu kita turuti, bahkan kita juga harus lawan, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Dan hal yang paling terakhir yang saya pikir membuat saya paling tergoda dengan sosok Bang Fahri itu adalah beliau menerjemahkan politik sebagai perjuangan atau sumber pendapatan pahala. Sebagaimana yang dia yakini bahwa kalau dalam terminologi agama disebutkan afdalul amal al-jihad fi sabilillah. Amalan yang terbaik adalah jihad di jalan Allah. Barangkali dulu Islam dalam konteks perjuangan jihad mungkin dengan cara-cara yang agak mengangkat pedang dan seterusnya. Tapi sekarang peperangan itu sudah tidak ada. Ini adalah perang gagasan. Jadi jihad yang dulunya angkat pedang, sekarang ini harus angkat gagasan, angkat kata-kata sebagai bagian dari bagaimana kita berjihad di jalan Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira begitu yang menjadi sumber ketertarikan pada Bang Fahri. Wah, luar biasa ini Om Baim, ini sudah menambah wawasan kita tentang perikanan ya, kemudian sudah menambah juga wawasan kita bagaimana mengelola negara berdasarkan pandangannya Bang Fahri Hamzah. Berarti tidak salah dong kita bisa panggil ini Bang Fahrinya Maluku Utara ini. Kalau penyebutan itu saya pikir agak prematur, karena saya tidak ada apa-apanya dibanding gagasan yang begitu besar yang kemudian dimiliki oleh Bang Fahri. Tapi saya berkeinginan, dan itu menjadi cita-cita saya. Saya berkeinginan bertatap muka langsung dengan Bang Fahri, ya sekedar untuk bisa, siapa tahu lah, mungkin ke depan saya bisa cerita ke generasi-generasi bahwa dulu barangkali orang menceritakan tentang bagaimana hebatnya pikiran-pikiran Soekarno. Tapi barangkali generasi yang akan datang saya bisa ceritakan bukan lagi Soekarno, tapi Fahri Hamzah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya setelah dari bincang inspirasi ini, video kita kemudian tayang di YouTube dan mendapat respon dari Bang Fahri Hamzah. Dan mudah-mudahan dari sini Bung Baim bisa ketemu sama Bang Fahri. Itu doa saya. Menurut saya mudah-mudahan amin, amin. Doanya bisa terkabul ya. Amin, amin. Amin. Baik Bung Baim, terima kasih atas kehadirannya ya, gagasan-gagasannya yang sudah berbagi kepada kita semua pecinta Bisa Kes, Bincang Inspirasi Podcast. Mudah-mudahan Bung Baim selalu sehat dan karirnya ke depan makin sukses. Amin, amin. Dan selalu memberikan manfaat untuk generasi-generasi selanjutnya. Kami akhiri bincang inspirasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.